Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguno Channel dimanapun berada, hari ini, hari Kamis pagi, kita sebagaimana biasa selalu bersua di udara melalui kanal Yuda Triguno Channel. Hari ini kita akan membahas satu topik yang umum, dikenal, dilakukan oleh masyarakat Hindu, yaitu Bayuh Oton. Di studio mini kami telah hadir seorang narasumber, Ida Bagus Putu Wiatnyana Manuabo, SAG M Sos, penyuluh agama Kabupaten Gianyar. Ya. Hari ini kita coba menghadirkan untuk perdana, ya perdana Ida Bagus Putu tentang Bayuh Oton. Apa sesungguhnya Bayuh Oton? Lalu mengapa orang harus melakukan Bayuh Oton? Durusan Pak Ji, sapa para pemirsa demon. Om Swastiastu, para pemirsa Yuda Triguno Channel dimanapun berada. Terima kasih, suatu banggaan Titiang bisa hadir di tengah-tengah channel beliau. Ya. Haji Yuda, sukses banget dahat puniki. Nah, tadi sudah dipertanyakan oleh Tuan Haji terkait dengan apa sebenarnya Bayuh Oton itu. Nah, kita berlatar belakang konsep Pancasrada untuk Haji. Ya, karena kita di agama Hindu lebih condong kita mengenali diri terkait dengan ajaran konsep Pancasrada ini, salah satunya adalah Punarbawa dan Karmapala. Nah, kita mengenal namanya konsep Punarbawa dan Karmapala, Tuan Haji. Nah, Punarbawa itulah kelahiran berulang-ulang, kelahiran kembali ke dunia ini, dan selanjutnya adalah Karmapala, setiap perbuatan itu ada hukum sebab dan akibatnya. Nah, dari proses inilah muncul adanya tradisi yang unik terutama di Bali, Tuan Haji, yang disebut dengan Bayuh Oton. Nah, menurut secara leksikalnya dan etimologinya, Tuan Haji, pengertian daripada Bayuh Oton itu dari dua, Tuan Haji. Nah, Bayuh dan Oton. Nah, Bayuh ini sama dengan sinonimnya yang kata ayuh dan dayuh. Ayuh dan dayuh. Ayuh nika berarti segar, Tuan Haji. Dayuh taler nika juga berarti segar, kesegaran. Dan Oton itu berasal dari kata wetu, Tuan Haji. Nah, kalau kata wetu itu berarti lahir. Atau kelahiran. Nah, berarti upacara Bayuh Oton ini adalah upacara pelaksanaan untuk memperingati atau membersihkan, mendayuhkan hari kelahiran manusia. Itulah kalau kita umpamakan secara sederhana. Nah, terus sekarang di dalam teks-teks Hindu kita, salah satunya adalah Tenung, Tenung Waraspati Kalpa dan Tenung Lare Mijil. Nah, ini terdapat sumber-sumber sastra yang mengkaitkan terkait dengan Bayuh Oton ini. Nah, salah satunya adalah Tenung Lare Mijil dan Waraspati Kalpa. Nah, terutama juga yang kita kenal juga dengan tutur Gong Wesi, terutama Tuan Haji. Nah, dalam teks-teks ini sudah menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini itu membawa sebuah hari kelahiran tenungnya, Tuan Haji, punya wataknya. Ya, ada pewatakan namanya. Nah, lagi satu inilah teks tenung pewatakan. Nah, pewatak itu berarti kata dasarnya watak. Watak itulah karakter. Nah, setiap manusia yang lahir ini sudah mempunyai karakter atau wataknya. Bawaan lahir. Bawaan lahirnya ke dunia ini. Nah, makanya kita sering melaksanakan kegiatan upacara atau Bayuh Oton ini untuk
mewatakkan, untuk mengkarakterkan. Nah, tujuannya daripada Bayuh Oton itu Haji, salah satunya adalah menetralisir kekuatan negatif yang ada di dalam tubuh atau diri kita sendiri. Gitu. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membersihkan secara skala demi skala watak yang mungkin sudah ada tenungnya. Tenungnya sesuai dengan teks-teks yang kita paparkan tadi, tujuan itu. Yang kedua, mungkin tujuan daripada membayuh itu adalah untuk membuang sial, membuang sial kita, baik itu karena ada sesuatu peristiwa, salah satunya adalah kecelakaan, mungkin mengalami sebuah kesialan, mungkin ada kerugian mungkin dalam hidupnya kalau memang ada pengusaha seperti itu. Nah, Bayuh Oton ini syarat makna terkait dengan mendayuhkan. Nah, mendayuhkan orang yang mempunyai bahasa tanda kutip kesialan itu sendiri, gitu. Nah, tujuan khususnya ini tuh Haji. Nah, tujuan khusus daripada Bayuh Oton ini adalah satu, apa yang sudah kita jelaskan tadi itu adalah terkait dengan mengurangi atau membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh kita. Nah, salah satunya buang sial itu tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, adapun waktu pelaksanaannya tuh Haji. Iya. Kapan? Nah, waktu pelaksanaan yang untuk Bayuh Oton itu adalah pada saat otonan. Namanya saja Bayuh Oton. Ya, hari kelahiran yang bersangkutan. Terkadang dalam Tenung Lare Mijil ini, nah waktu pelaksanaan ini adalah pada saat kita otonan atau saat kita melaksanakan proses pewetuan atau weton atau hari lahir kita sendiri, kan tentu aja kira-kira dalam Tenung Lare Mijil ini menjelaskan. Nah, dalam Tenung Lare Mijil ini pun menjelaskan terkait dengan tata letak tempat orang yang melaksanakan Bayuh Oton ini. Namanya Bayuh Oton penebusan tuh aja. Ada yang memang penebusannya di Perempatan Agung, ada memang penebusannya di Lebuh Agung, ada memang penebusnya yang lebih puinnya sekali, penebusnya adalah di Betara Yang Guru, di Rong Tiganya, Kemulan. Nah, ini yang sering dalam teks-teks Lare Mijil ini menjelaskan bahwa semua kelahiran itu bermuara daripada ide Betara Yang Guru. Nah, kira-kira tata letak dari proses Bayuh Oton. Nah, selanjutnya dalam Bayuh Oton ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan Bayuh Oton itu namanya Kanista, Kamadya, dan Kautama. Nista, Madya, dan Utama. Kalau Nista ini proses kita melaksanakan sebuah upacaranya adalah salah bentuk untuk melaksanakan atau melafalkan japa mantra gemana yang cukup dengan begitu. Cukup dengan lafal japa mantra. Kalau gemana sesuai dengan kelahirannya ini mulai dari kanistanya. Nah, yang Madya Bayuh Oton ini dilaksanakan dengan cara tita yatra, melaksanakan pelaksanaan penyucian diri atau melaksanakan mengelukat diri di sumber-sumber mata air yang juga menyesuaikan dengan urip dari tenung kelahirannya sendiri. Nah, itu. Yang ketiga tuh niki ada namanya utama dalam pelaksanaan Bayuh Oton ini. Utamanya adalah dia melaksanakan upekara. Nah, perpaduan di antara Nista, Madya, dan ini adalah utamanya. Nah, salah satunya adalah simbolisasi dari mantranya. Terus yang kedua dari tirta yatranya itu mencari sumber mata air yang untuk melukat. Dan ketiga adalah bakti sesuai dengan tenung pewatakan di dalam lontar tenung pewatakan itu sendiri. Itu jadi semua dari ketiga Bayuh Oton itu semua memiliki
keutamaan sendiri. sendiri. Cuman yang kaniste dengan melafalkan japa mantra. Japa mantra yang madya dengan tirta yatra ke pusat-pusat air ya, dan yang utama dengan menggunakan sarana-sarana upakara. Ya. Dalam proses pelaksanaan Bayuh Oton ini, Tuh Haji, tentu kiranya menyesuaikan dengan tingkat kemampuan. Apa yang sudah Titiang jelaskan tadi, ada 3 nista madya utama. Silahkan yang mana yang memang bisa dipilih sesuai dengan tingkat kemampuannya. Itu kira-kira Tuh Haji. Para pemirsa yang budiman, kita telah mendapatkan penjelasan tentang manfaat fungsi dari Bayuh Oton. Lalu Tuh Haji, belakangan ini kan kita melihat, mendengar, membaca bahwa banyak Bayuh Oton itu dilaksanakan secara massal. Kira-kira kalau Bayuh Oton itu berkaitan dengan kelahiran, kan belum tentu yang ikut Bayuh Oton massal itu kelahirannya sama. Siapa napi niki? Tuh Haji, pertanyaan yang cukup menarik bagi Titiang, Tuh Haji. Yang pertama, apa yang sudah dipertanyakan oleh Tuh Haji tadi, boleh nggak? Nah, kita melaksanakan upacara Bayuh Oton ini secara massal. Padahal dalam proses perbayuhan massal itu belum tentu semua otonnya sama. Namanya Bayuh Oton. Bayuh Oton itu pasti dalam proses kelahirannya yang dimiliki oleh seseorang itu. Nah, tentu ini sedikit keliru, Tuh Haji. Nah, kelirunya di mana? Karena proses pelaksanaan Bayuh Oton adalah dilaksanakan seharusnya pada saat orang yang mempunyai pewetuannya. Pada saat pewetuannya dia sendiri. Tapi di dalam pelaksanaan upacara Bayuh Oton massal ini mungkin bisa kita lihat dari perspektif lain, kemungkinan gitu aja. Nah, kemungkinan pelaksanaan massal ini dikaitkan dengan Bayuh Oton pemelikan mungkin tuh. Nah, mungkin massal ini. Masalah mungkin ada pemelikan yang nama pebayuhan tumpal bolong ada mungkin dia mempunyai sebuah tanda-tanda kelahiran tersendiri, mungkin karena banyak sekarang yang beredar terkait dengan proses bayuh pemelikan itu sendiri mungkin karena dia mungkin sebagai anak tunggal, cewek atau cowok, dia itu melaksanakan proses Bayuh Oton massal. Mungkin itu adalah Bayuh Oton massal terkait dengan pemelikan. Nah, akan tetapi kalau memang kita kaitkan dengan Bayuh Oton yang mempunyai oton, itu wajib pada saat pelaksanaan kalau pewetuannya sendiri itu kalau massal itu mungkin sedikit keliru kalau memang kita kaitkan ke proses Bayuh Oton pada saat otonan yang bersangkutan gitu. Para pemirsa yang budiman, saya kira dari asal katanya saja sudah jelas Bayuh Oton mestinya dilakukan pada waktu pewetuan. Jika dilakukan secara massal, mungkin bukan Bayuh Oton, mungkin bayuh yang lain, gitu. Misalnya menghindari kesialan, gitu. Secara umum orang ingin hidupnya ini terhindar dari sial. Dilakukan secara massal. Tapi kalau Bayuh Oton mestinya dilakukan pada saat otonan dan dilaksanakan di kediaman sendiri dan mohon kepada yang guru di Rong 3 untuk melakukan semua itu. Dan kira-kira para pemirsa yang budiman, saya kira itu poin penting dari konten Bayuh Oton. Kapan, siapa, di mana, itu juga sudah terjawab. Semoga konten sederhana ini dapat mencerahkan kita semua. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.